Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Kartika. Saya Puja Pria. Saya Nur Afrika Marsur. Saya Nabila Nahya. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir bagaimana data bisa cepat disimpan, dicari, dan dilakukan ataupun diproses dalam waktu yang sangat cepat? Dari aplikasi yang kalian gunakan setiap hari, terdapat struktur data yang bekerja secara efisien. Nah, pada video kali ini kami akan menunjukkan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan menggunakan aplikasi Python. Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Baik, kita masuk pada kode pertama, itu dengan membuat kelas yang bernama antrian rumah sakit. Kelas ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan suatu data dan fungsi yang berhubungan dengan sistem antrian rumah sakit. Dengan menggunakan kelas, program ini berjalan dengan rapi dan mudah dikelola. Selanjutnya pada kode yang ini terdapat konstruktor atau fungsi init. Fungsi ini berjalan secara otomatis saat objek dibuat. Variabel Q pasien digunakan untuk menyimpan antrian pasien pada Q. Variabel stack berkas digunakan untuk menyimpan antrian pasien menggunakan stack. Kedua data tersebut masih kosong karena data belum dimasukkan. Nah, selanjutnya kita masuk pada kode seperti ini, di mana kode ini berfungsi untuk menambah pasien. Nah, jadi jika ada pasien baru yang mau mengambil antrian, maka akan berada pada bagian belakang antrian, atau kita memasukkan datanya pada belakang antrian. Nah, konsep yang digunakan yaitu queue atau FIFO, yang dimana ini berfungsi untuk mendahulukan pasien yang paling pertama atau antrian yang paling depan. Nah, selanjutnya pada kode seperti ini, di mana ini berfungsi untuk melayani pasien. Jadi ini berfungsi untuk melayani pasien yang ada pada antrian. Nah, selanjutnya kita masuk pada kode seperti ini. Nah, kode ini digunakan untuk memeriksa apakah antriannya kosong atau tidak. Jadi, sistem akan memeriksanya. Jika memang antriannya kosong, maka sistem akan langsung mengeluarkan bahwa antriannya tidak ada, untuk mencegah adanya error atau bermasalah saat pengambilan data. Baik, selanjutnya kita masuk pada kode seperti ini. Nah, kode seperti ini digunakan untuk perintah pop. Nah, di mana yang mana duluan mengambil antrian, maka itu juga yang akan keluar. Nah, karena Q ini menggunakan konsep atau FIFO, maka siapa yang mengambil pasien pertama yang mengambil antrian, maka itu juga yang akan dilayani atau antriannya akan keluar. Jadi semisal Fuji itu mengambil Nah, contohnya pada program coding Fuji, di mana dia yang mengambil antrian paling awal, maka dia yang akan pertama dilayani. Selanjutnya, pada kode ini terdapat fungsi tambah berkas untuk menambahkan berkas rekam medis ke dalam stack. Perintah append digunakan untuk menempatkan berkas pada posisi paling atas tumpukan. Selanjutnya, pada kode ini dibuat fungsi baca berkas, yang dimana fungsi ini digunakan untuk mengambil berkas pada posisi paling atas stack. Selanjutnya, pada kode ini program memeriksa apakah stack kosong. Jika berkas tidak ada, program akan menampilkan pesan bahwa tumpukan kosong dan perintah akan dihentikan. Selanjutnya, pada kode ini digunakan perintah pop untuk mengambil data yang paling akhir yang masuk ke dalam stack. Hal ini menunjukkan prinsip
FIFO atau last in first out, yang dimana data yang paling akhir ditambahkan sehingga data itulah yang paling dahulu diambil. Pada kode nomor 12 terdapat fungsi tampilkan status. Nah, fungsi ini berfungsi untuk menampilkan isi dari queue dan stack. Dengan fungsi ini kita dapat melihat perubahan data melalui proses the queue and queue, pass, dan pop dilakukan. Pada kode nomor 13, program menambahkan 4 pasien ke dalam antrian, yang dimana ada Fuji, Lisa, Vika, dan Nabila. Pada kode nomor 14, program menambahkan 4 berkas ke dalam stack, yang dimana RM004 berada di posisi paling atas karena dimasukkan terakhir. Pada kode nomor 15, pasien Fuji dipanggil terlebih dahulu karena berada di posisi paling depan antrian. Hal ini menunjukkan prinsip first in, first out pada queue. Pada kode nomor 16, dokter mengambil berkas RM004 terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan prinsip last in, first out pada stack. 2, 3. Nah, program ini menggunakan dua struktur data di mana dalam program ini kami menggunakan queue dan stack. Yang dimana queue digunakan untuk mengatur antrian pasien dengan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Stack digunakan untuk mengatur berkas rekam medis menggunakan FIFO atau yang biasa disebut juga dengan last in, first out. Yang keempat, iya. Nah, melalui program ini dapat kita lihat bagaimana queue dan stack diterapkan dalam sistem pelayanan rumah sakit secara sederhana. Yaitu soalnya adalah jelaskan operasi dasar binary search tree yang meliputi insertion, searching, deletion, dan traversal. Sebelum itu, apa kalian tahu apa itu binary search tree? Jadi, binary search tree adalah struktur data berbentuk pohon, di mana nilai yang lebih kecil berada di sebelah kiri dan nilai yang lebih besar berada di sebelah kanan. Yang dimana contohnya itu seperti berikut. Operasi dasar yang pertama itu adalah insertion. Insertion adalah proses menambahkan data baru ke dalam binary search tree sesuai posisinya. Contohnya itu seperti menambahkan angka 25 sebagai berikut. Operasi dasar yang kedua itu adalah searching. Searching adalah proses mencari data dari binary search tree dengan membandingkan nilai dari root hingga data ditemukan. Contohnya itu mencari angka 60. Yang dimana caranya itu yang pertama, kita mulai dari root 50. Karena 60 itu lebih besar dari 50, maka arahnya akan mengarah ke kanan, ke 70. Yang kedua itu, kita mulai dari not 70. Karena 60 itu lebih kecil dari 70, maka arahnya itu akan mengarah ke sebelah kiri. Sehingga data 60 berhasil ditemukan. Untuk lebih jelasnya itu sebagai berikut. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai operasi dasar BST atau binary search tree, di mana saya akan menjelaskan mengenai deletion. Deletion sendiri yaitu penghapusan node dari binary search tree. Pada kali ini saya akan membahas mengenai 3 kasus. Yang pertama yaitu kasus node down, di mana jika kita ingin menghapus angka 20, maka akan terjadi seperti ini. Sebelumnya contohnya seperti ini. Nah, sesudahnya akan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai kasus kedua, yaitu node yang memiliki 1 anak. Nah, jika pada contohnya seperti ini, jika kita ingin menghapus angka 30, maka nanti hasilnya yang keluar hanya ada angka 40. Selanjutnya kita masuk pada kasus ketiga, di mana node memiliki 2 anak. Nah, jika kita ingin menghapus angka 50, maka kita perlu mencari
in order successor yaitu 60. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kesimpulannya, deletion merupakan operasi yang sangat kompleks karena kita perlu mempertahankan struktur dari binary search tree itu sendiri. Baik, kita masuk ke traversal BST. Traversal adalah proses mengunjungi node ke seluruh pohon dengan menggunakan BST berikut, yaitu dengan menggunakan 3 kasus. Kita masuk ke kasus 1 dengan menggunakan in order, sebelumnya dan sesudahnya, dengan data terurut mulai dari terkecil ke terbesar. Terus kita masuk ke kasus kedua dengan free order, data sebelumnya dan data sesudahnya, digunakan untuk menyalin struktur pada pohon. Dengan kasus ketiga itu post order dengan data sebelum dan sesudah, digunakan untuk menghapus seluruh pohon. Dengan kesimpulan itu, traversal digunakan untuk mengakses data dengan menggunakan node tertentu. Selanjutnya kita beralih ke operasi Heapify pada binary heap. Kita perlu tahu apa itu binary heap. Binary heap adalah struktur data berbentuk pohon biner lengkap yang memenuhi sifat heap. Pada mass heap, present lebih besar sama dengan child. Selanjutnya kita perlu tahu apa itu Heapify. Heapify adalah proses memperbaiki struktur heap agar kembali memenuhi aturan heap. Karena 50 lebih kecil dari 70, maka akan ditukar dan menghasilkan. Nah, adapun fungsi dari Heapify yaitu yang pertama, mempertahankan sifat heap, yang kedua digunakan pada heap sort, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu digunakan dalam priority queue. Nah, jadi kesimpulannya, Heapify ini memastikan setiap parent memiliki nilai max heap atau min heap daripada child-nya. Tak terasa kita sudah sampai pada penghujung presentasi kami. Dari pembahasan tadi, kita dapat mengerti bahwa bagaimana proses struktur data dapat dikelola menggunakan pengolahan data. Nah, semoga penjelasan dan program yang kami tampilkan dapat bermanfaat dan dapat menambah pemahaman pada materi ini. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.